Aku udah tahu kamu dari muda, kamu itu suka curi-curi kesempatan. Sok laku, sok iye aja gitu. Dia nih yang suka sama gue gitu. Gue sih gak ogah banget sama dia, dia yang suka sama gue gitu. Dia sudah akan melakukan tindakan kekerasan terhadap Yosua, di mana Yosua kemungkinan akan melawan tindakan kekerasan dari FS. Nah, ini. Kamu datang sama mama. Mama nggak bisa berbuat apa-apa, sayang. Ferdy Sambo nggak sengaja buat bunuh Yosua, nggak direncanakan sama sekali. Misteri makna behind the scenes video klip Memiliki tapi tetap sopan. Hai, apa kabar? Kembali lagi di Let's Go. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik aja. Let's Go masih update kasus Brigadir J. Apakah kalian udah nonton sidangnya? Apakah kalian sudah merasa kesal? Jadi yang Let's Go mau bahas kali ini tuh apa sih? Nah, yang pertama nih ya, ini menarik banget karena yang Let's Go mau bahas adalah dari keterangan ahli tentang situasi pembunuhan berencana. Apakah FS ini bisa masuk ke dalam situasi pembunuhan berencana? Lalu yang kedua adalah jiwa korsa. Wah, ini jiwa korsa ini adalah jiwa yang dimiliki oleh FS dan juga Baradae. Tapi menurut saksi ahli, jiwa korsa ini pada mereka berdua inilah jiwa korsa yang menyimpang. Nah, kenapa seperti itu? Tanpa berlama-lama lagi, let's go kita bahas. Yang dimaksud dengan yang pertama adalah bahwa kehendak untuk melakukan perbuatan itu harus diputuskan dalam suasana tenang. Nah, oke, dari tayangan video yang tadi ya, kalian kan udah nonton ya. Nah, jadi menurut tayangan video yang tadi, ada tiga indikasi situasi di mana pembunuhan itu bisa dibilang itu pembunuhan berencana. Apa aja sih? Nah, yang pertama adalah di mana kehendak ketika ingin melakukan perbuatan atau alias pembunuhan itu harus dilakukan dalam situasi tenang gitu. Nah, jadi kalau situasinya tenang, terus tiba-tiba kita ingin membunuh, nah ini berencana nih katanya. Tapi kalau dilihat dari situasinya FS ya, kurang tenang apalagi. Lagi mau main badminton loh. Aku mau main badminton dengan para pejabat yang lain. Lagi di dalam mobil, tiba-tiba kepikiran lagi tenang kan. Ini kan bukan lagi demonstrasi. Ini kan bukan di mana situasi FS ini lagi di medan perang atau lagi di situasi dia melihat Brigadir Yosua di depan matanya sendiri sedang memperkaos istrinya. Nah, disitulah situasi yang tidak tenang. Akhirnya dia berusaha untuk membunuh, menghabisi Yosua. Nah, ini kan di mana situasinya FS lagi duduk santai di dalam mobil, udah siap-siap mau badmintonan. Nah, lagi siap-siap badminton, lagi mikir, main badminton apa membunuh Yosua ya? Bunuh Yosua. Nah, ini kan situasi tenang, di mana situasinya nyaman dan di dalam mobil gitu loh. Menurut kalian gimana nih? Masuk nggak teori Let's Go? Kemudian yang kedua, antara timbulnya kehendak dengan pelaksanaan perbuatan sebagai manifestasi dari kehendak itu harus ada waktu yang cukup yang bisa digunakan oleh si pelaku untuk merenungkan, mempertimbangkan dan sebagainya, apakah dia akan kembali untuk tidak melakukan kejahatan yang bersangkutan. Artinya ada waktu yang cukup. Lalu katanya yang kedua nih, ketika munculnya kehendak sama perbuatan itu harus dalam jangka waktu yang cukup. Nah, menurut Rizky ini kurang cukup apa lagi? Nah, ini di mana FS ini mau menghabisi Yosua, udah dari mobil, keadaan tenang. Turun dulu dari dalam mobil, masuk dulu ke rumah Duren 3, meeting dulu, bayangin nggak? Meeting dulu sama teman-teman, panggil teman-teman, panggil ABS semua, anak buah Sambo, kita tanyain satu-satu. Ricky, kamu berani nggak buat nembak Yosua kalau tiba-tiba Yosua ngelawan sama saya? Nah, ini kan jangka waktunya lama ya. Ini kan bukan tiba-tiba lagi FS bilang dia waktu di Duren 3 mau main badminton terus lihat Yosua. Pada saat melihat Yosua dia langsung kepikiran buat membunuh Yosua. Ini kan menurut Lesko sih jangka waktunya agak panjang ya. Karena kalau ini jangka waktu nggak panjang berarti pas dia lihat Yosua langsung turun dari mobil, kurang ajar kamu Yosua, saya tembak kamu dor. Tapi kan yang dilakukan apa? Yang dilakukan kan meeting dulu. Mencari orang dulu, siapa kira-kira yang cocok menghabisi Yosua? Saya nggak berani. Kamu Ricky, berani nggak kamu? Saya juga nggak berani, Pak. Kita berdua nggak berani. KM, aduh, ini karena kepintarnya di bawah rata-rata seusianya, jangan dia lah. Dia nggak bisa acting. Dan kita cari orang yang patuh dan juga kira-kira bisa dibodoh-bodohi. Ya ini Baradae. Nah, menurut Lesko itu adalah waktu yang cukup untuk membuat merencanakan sesuatu gitu menurut Let's Go. Jadi kan di sini kesimpulannya adalah yang pertama adalah harus suasana tenang. Yang kedua adalah waktu yang cukup. Waktu yang cukup di mana untuk memproses apakah
aku harus menghabisi Yosua atau enggak. Nah, ini kan ada dua nih. Ada dua tindakan. Nah, menurut Lesko dua-duanya ini udah terpenuhi. Satu, suasana tenang, di mana tidak ada kegaduhan sama sekali pada saat hal ini terjadi. Kecuali pada saat FS dan PC itu lagi ngobrol, tiba-tiba ada perdebatan gitu. Kamu ternyata di Magelang ada bermain ya gitu sama ajudan aku, ketahuan gitu. Misalnya nih ya, ini teori aja ya. Terus PC bilang, enggak Pak, Papa apa maksud Papa sih? Ini nggak seperti yang Papa bayangin. Oh, aku udah tahu kamu dari muda, kamu itu suka curi-curi kesempatan. Canda ya. Jadi pokoknya takutnya kayak itulah contoh-contoh, ini contoh perdebatannya. Jadi akhirnya setelah perdebatan langsung cari Yosua dan di sana langsung melakukan tindakan pembunuhan. Nah, ini bisa dijadikan sebagai tindakan yang bukan pembunuhan berencana. Tapi kalau lagi ngobrol-ngobrol terus habis itu tiba-tiba tenang, ya udah mah. Nanti Papa akan tanya, Papa akan konfirmasi sama Yosua, bener nggak Yosua sudah melakukan hal itu kepada kamu? Mamanya bilang, tapi Pak jangan dibilang-bilang sama orang ya. Kalau dibilang-bilang sama orang, nggak ada yang percaya gitu loh Pak. Pokoknya jangan ada yang bilang sama orang-orang. Pokoknya ini rahasia kita berdua aja. Mungkin biar dikira. Mungkin ya ini curiganya, biar dikira adalah PC ini laku banget gitu. Sampai ajudannya berebut gitu, ajudan berebut ingin mendapatkan cinta PC itu. Kan malu ya kalau tahu ternyata PC yang godain Yosua. Misalnya nih kalau teorinya benar bahwa Yosua suka sama PC menurut hasil lie detector, itu kan malu ya. Masa PC yang udah punya suami, udah punya anak banyak suka sama Brondong, itu kan malu untuk keluarganya itu. Makanya mungkin PC biar sok laku, sok iye aja gitu. Dia nih yang suka sama gue gitu, gue sih nggak ogah banget sama dia yang suka sama gue gitu, mungkin ya itu. Ini dugaan yang bisa terjadi gitu. Nah kemudian dari waktu yang cukup ya, ini juga kita udah bahas ya, bahwa kurang cukup apa waktunya turun dari mobil, naik ke lantai 3, meeting sama teman-teman, habis meeting sama teman-teman langsung pernyataannya apa? Dia udah siapin loh, kenapa FS ini udah siapin bahwa Yosua akan melawan. Kenapa? Kenapa dia bilang sama Bribka RR? Ini ya, curiga ya. Kenapa FS bilang sama Bribka RR dan sama Richard bahwa Yosua akan melawan? Menurut pernyataan FS ya, kan dia bilang, Ricky, kamu yang suka mencuri uang di rekening Yosua? Canda ya. Ricky, kamu apa benar ada kejadian di Magelang yang itu pelecehan itu katanya? Nah, kamu kalau Yosua sampai berani melawan saya, kamu siap nembak nggak? Nah, Ricky bilang, saya nggak siap komandan. Nah, oke. Stop sampai sana ya. Ini Lesko langsung curiga. Mengapa FS langsung menyimpulkan bahwa Yosua akan melawan? Kenapa? Kenapa FS takut Yosua akan melawan? Kenapa? Nah, yuk kenapa? Ini pertanyaan besar ya. Kenapa FS takut Yosua akan melawan? Apakah kemarin-kemarin Yosua pernah melawan? Mungkin. Nggak ada sih ceritanya Yosua pernah melawan FS ya, dan juga PC. Karena menurut mereka berdua, itu keterangannya Yosua baik, humble, bahkan setrikain anak PC dan lain-lain gitu. Nah, ini kan berarti dia sudah di imajinasi FS menurut Lesko, dia sudah akan melakukan tindakan kekerasan terhadap Yosua. Di mana Yosua kemungkinan akan melawan tindakan kekerasan dari FS. Nah, ini menurut Lesko ya. Karena kalau let's go sih sama teman-teman, misalnya ya nih, gua mau hajar cowok itu, tapi kalau dihajar gua, lu backup gua nggak gitu? Nah, itu kan, kenapa lu harus backup gue? Karena gue mau menghajar dia, takutnya badan dia lebih gede, di gue yang dihajar gitu. Nah, takutnya seperti itu kan. Berarti kan di awal niatan let's go untuk menyakiti seseorang. Nah, mungkin FS juga berniat seperti itu. Apakah ini masuk dalam penilaian hakim? Enggak. FS ini ingin menyakiti Yosua, makanya dia minta backup supaya kalau Yosua lawan balik, ada yang backup, ada yang nembak gitu. Supaya alibinya apa? Alibinya nanti, oh Yosua ini yang mukul saya duluan, saya jenderal loh, saya dipukul sama ditodong pistol. Untung ada Bribka RR atau Richard nih yang tiba-tiba nembak Yosua. Nah, itu kan, itu menurut Let's Go hal yang kemungkinan terjadi. Namun pas saat kejadian, dia FS-nya tidak melakukan apa-apa, bahkan tidak memberikan kesempatan Yosua untuk berbicara, menjelaskan hal yang diduga melakukan pelecehan seksual. Yang dilakukan FS pertama adalah mencekek leher belakang Yosua, langsung menyuruh nunduk. Dan tanpa mengkonfirmasi apapun, menyuruh Richard Eliezer untuk menembak. Cepet cat, tembak. Nah, perintah cepet cat tembak ini koneksi dengan jiwa korsa pemimpin ya. Ini jiwa korsa. Menurut ahli forensik dan juga psikolog, ini jiwa korsa ini adalah jiwa yang dimiliki atau harus dimiliki oleh pemimpin. Nah, contohnya atau sampelnya jiwa korsa adalah ketika
ini sesama pria ya, kebanyakan sih jiwa korsa ini sama pria. Ketika pria-pria ini punya setia kawan. Nah, bagi pria-pria muda, teenager, darah-darah muda, itu kan biasanya kita sering bantuin teman kita berantem. Kalau teman kita punya masalah, kita berasa harus ikut dalam permasalahannya dia. Kalau teman kita pacarnya digangguin, kita harus ikut mukulin orang yang gangguin pacarnya. Nah, itu kalau let's go sih, waktu masa muda berasanya seperti itu ya. Nah, jiwa korsa ini itu harus dimiliki oleh kepolisian. Nah, jiwa korsa ini di mana sang jenderal, apalagi jenderal ini ya, jenderal ini bintang 2 dan Baradae itu terpaut 18 tingkat jenderal loh. 18 loh. Baradae harus naik 18 tingkat supaya sampai di jenderal seperti Kadif Propam ini. Reza Indragiri ini jiwa korsa ini merupakan sumber utama dari energi kepolisian gitu kan. Jadi ketika mendapatkan perintah cat tembak cat di mana situasi yang mengagetkan, ini kan nggak ada apa-apa ya, nggak ada pukul dulu, nggak bilang hajar cat. Ini menurut Lesko kesalahan dari FS ya. Kalau dia bilang hajar cat, Richard pasti bakalan menghajar Yosua dulu. Karena apa? Karena mereka lebih banyak, ada orangnya, ada Bribka RR, Yosua, bukan Bribka RR, Baradae sama Kuat Ma'ruf. Kalaupun perintahnya adalah hajar cat, let's go yakin dengan jiwa korsa yang Baradae miliki, dia akan mencoba menghajar Yosua terlebih dahulu, walaupun nanti Yosua menyerang balik. Pasti ada Bribka RR dan Kuat Ma'ruf yang bakal menghajar Yosua, karena kita lihat Yosua aja agak segan, agak takut sama Kuat Ma'ruf itu. Jadi nggak ada kemungkinan bahwa Yosua bisa memenangkan perkelahian kalau ada suruhan hajar cat ya. Namun bukannya hajar cat, yang diterima oleh Richard adalah cat cepet tembak cat. Nah, perintah tembak cat itu dengan sumber energi jiwa korsa langsunglah memiliki mental short, tindakan short gitu, tindakan cepat gitu, sampai akhirnya dengan sedikit kaget dan juga latah mungkin ya, jiwa korsa yang dimiliki oleh Baradae yaitu kepatuhannya menembak Yosua Brigadir J gitu, menembak Brigadir J sampai Brigadir J tersungkur gitu. Apalagi dengan perintah cepat cat, tembak cat dan woi gitu, nada keras, cepet tembak cat, cepet tembak woi gitu, dengan menyuruh cepat gitu, supaya kalau lama-lama Richard keburu sadar gitu, tembak aja sekarang cat, nggak usah dipikir cat, tembak cat gitu. Kalau kita dapat perintah seperti itu dari FS, kemungkinan besar Richard pasti akan menanyakan FS, ini beneran tembak nih pak? Iya cat, kamu tembak aja sekarang cat, ini nggak usah dilama-lamain aja cat, kamu sekarang tembak dia karena Yosua ini udah kurang ajar cat. Nah, let's go yakin pasti yang diomongin Richard tuh, bapak yakin saya harus tembak dia? Iya, kamu tembak aja, saya yang bertanggung jawab. Nah, tapi perintah FS apa? Cepet tembak. Nah, dengan ngomong cepet tembak cat, Richard ini kan merasa FS ini dalam keadaan bahaya. Apakah Pak FS dalam keadaan bahaya dengan setelah mencekek Yosua itu, atau Pak FS ini tidak perlu mengkonfirmasi lagi informasi dari Yosua sehingga kesimpulannya adalah tinggal tembak aja. Nah, ini yang dilakukan oleh Richard, itu menembak Brigadir Yosua. Ini ya, menurut Let's Go setelah mendengar keterangan dari para ahli, Let's Go sampai kesimpulan ini. Menurut kalian gimana nih? Logika ini adalah logika sesat dan bodoh total, idiot, dungu. Kenapa saya katakan bodoh total? Karena fakta di persidangan, Ferdy Sambo mengaku bahwa dia menembak dinding rumah TKP menggunakan pistol AHS milik korban Yosua. Tapi kenapa tidak ada DNA Ferdy Sambo pistol tersebut? Kemudian dari tayangan video yang tadi ya, ini kan emang udah sidang agak lama ya. Cuman kan sekali lagi nih, Let's Go penasaran bahwa yang di tubuh Yosua ada 7 tembakan. Dan katanya yang penembakan itu adalah 5 kali. Sisa lagi 2 kali ini siapa yang nembak? FS bilang nggak tahu. Nah, nggak tahu gitu. Karena dia bilang saya nggak ikut tembak. Nah, ditanya sama yang milih hakim, emang 2 lagi siapa yang nembak? Setan. Enggak, yang Let's Go udah pernah bahas bahwa DNA dari pistol yang digunakan FS waktu menembak dinding tidak ada sama sekali. DNA itu ya sidik jari atau sedikit bakteri mungkin. Bakteri di FS yang pindah ke pistol gitu. Ya pokoknya total DNA lah, nggak ada sama sekali total DNA yang ada pada pistol tersebut. Padahal FS bilang dia yang ikut nembak ke dinding-dinding gitu. Mungkin dia demensia mungkin, jangan-jangan kayak PC. Lu juga udah pernah bahas nih, jangan-jangan FS demensia. Mungkin maksud dia, saya nembaknya ke tembok saya sebelah kanan. Tapi mata saya ke tembok, tapi tangan saya ke kiri. Sejadi kan? Coba. FS sudah sering berbohong. Saya nembak ke sini kok, yang mulia. Kebetulan saya nembaknya ke atas. Tapi tangan saya posisinya kayak gini nih, nembak ke atas. Tapi pistolnya sebelah kiri, nembak ke Brigadir Yosua, dor gitu. Nah, sejadi.
Namanya orang tua maklum ya, udah 49 tahun, hampir 50 tahun. Bisa jadi kan? Siapa yang menduga hal itu? Omongan bisa terjadi kalau dia menganggap itu nggak bohong. Saya nggak bohong, saya nembak ke atas tapi pakai tol tangan. Pistol aslinya nembak ke bawah. Bisa jadi. Menurut kalian gimana nih? Ada kemungkinan nggak? Menurut Let's Go mungkin ada kemungkinan gitu. Menurut Let's Go ya, karena lagi dua ini siapa nih? Masa di persidangan ngomongin setan kan nggak mungkin banget. Nah, jadi itu sih yang sangat mengganggu Let's Go dan sangat Let's Go pikirkan tentang tindakan pembunuhan berencana yang para saksi ahli bilang itu FS tuh mungkin bisa masuk dalam bukan tindakan pembunuhan berencana. Menurut Let's Go ini total tindakan pembunuhan berencana ya. Kalau kalian, menurut kalian gimana nih? Apakah kalian punya teori yang lebih masuk akal dibandingkan teori Let's Go? Tentang yang pertama adalah syaratnya suasana tenang, lalu waktu yang cukup untuk memikirkan kembali tindakan yang akan dia lakukan untuk melakukan tindakan pembunuhan gitu. Nah juga ternyata banyak banget orang-orang atau saksi-saksi yang membela Richard ya. Ada Romo, terus saksi psikolog juga membela Richard bahwa Richardnya memang orangnya baik, royal gitu, loyal maksudnya. Habis itu kepatuhannya tinggi gitu. Jadi ahli forensik pun mengatakan bahwa Richard ini mungkin bisa terbebas dari dakwaan tindakan pembunuhan berencana karena total dari kultur kepolisian yang ada, omongan atasan adalah mutlak gitu. Jadi itu dia yang bisa saya sampaikan. Thank you banget yang nonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video ini. Kita masih terus update videonya, beritanya. Nggak bosan-bosan, walaupun sudah bosan. Tapi kalau kita nggak update, nanti hilang Pak MS. Bebas deh gitu. Tidak ada yang ngawal. Jadi Let's Go bakal harus terus kawal video ini. Kalau bosan ya skip aja nggak apa-apa. Tapi kalau kalian mau ikut bantu ngawal, ya ngawal dengan tonton video ini, tonton video mungkin Kompas TV tentang Anjas di Thailand yang orang-orang kreator seperti kita yang masih mengawal kasus ini sampai akan selesai. Thank you banget yang nonton. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa lagi. Bye. Misteri makna behind the scenes video klip memiliki